Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fasdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'an ala jabal la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ila akhiri surah. Alhamdulillah, we praise Allah. We seek His aid, we seek His forgiveness. We ask Him to protect us from the evil of our deeds and the evil consequences of our actions and the bad. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us the best of our intentions to be clear and accepted in the highest of place, in Jannatul Firdaus al-Ula, with our prophets and companions and all the people, loved ones, and families and friends. And for what's to follow, amma ba'ad, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita kesempatan sholat Jumat lagi. Kadang-kadang ada kesan bahwa sebuah ritual, sebuah worship itu menjadi monoton karena kita melupakan intisari dari apa yang kita miliki. Yaitu ibarat seseorang yang ingin pergi jauh, jalan jauh. Whether you're using a car, ketika pakai mobil, pakai motor, pakai pesawat, trains, whatever, what have you. Pasti ada momen-momen pit stop ya. Kalau di bahasa Inggris itu konsepnya ada gas stations, ada bus stations, ada station that kalau berhenti kita bisa ngisi bensin, bisa istirahat, bisa kalau anak-anak suruh bergerak, suruh like recharge, ada. Dalam hidup kita, ibadah itu harusnya menjadi sebuah moment of recharge. Menjadi sesuatu tempat di mana baterainya sudah mulai mati. Karena hidup itu kadang-kadang sulit, ada sholat 5 waktu. Tapi karena kita sering melakukan sholat 5 waktunya, kadang-kadang merasa ini hanya sebuah kewajiban, bukan momen untuk recharge hati kita. Ada yang namanya Jumat, di mana Jumat kita semua berkumpul untuk saling mengingatkan untuk takwa dengan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin semua sudah paham dan sudah ingat. Ketika saya tadi muqaddimah awal ada kepleset sedikit, langsung paham, oh ini dia, dikepleset, karena sudah biasa mendengar. Atau ketika sedang muqaddimah itu biasanya yang di belakang udah istirahat, udah HP, udah main-main, udah lari, ya udah cepet kapan selesainya nih, ya kan? Karena udah sering dengar, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Padahal selalu akhirnya setelah itu Jumat tidak menjadi kesan untuk di recharge, baterai kita tidak di recharge lagi, Oke, jadi apa berikutnya? Berikutnya kadang-kadang mungkin ada Ramadan. Setahun sekali ada recharge yang besar. Ganti baterai. Kalau HP, ada waktunya ganti baterai supaya cepat lagi karena udah ngadat, udah males. Ramadan ada sebulan. Dimana mau yang ibadahnya banyak atau tidak, terlihat seperti, wah ini kayaknya indah sekali ya. Ada momen-momen dimana orang bisa sholat lama, bisa puasa, bisa sedih, bisa terharu, bisa saling membantu, yang lebih luar biasa. Biasanya Ramadan itu waktu yang indah. Sampai the least among us yang jarang kelihatan pun akhirnya datang, ngumpul, sholat, ibadah, berbuka bersama. Itu sebuah ritual yang Allah ciptakan sebagai stationary place supaya kita tuh bisa nge-recharge. Ini negara keempat dalam seminggu yang saya datang. Saya dari Turki, terus ke Malaysia, ke Indonesia, terus ke Singapura, ke Malaysia,
Bentar, terus nanti 2 minggu lagi ke Mekah, ke Madinah, sampai akhir tahun dan pulang kembali ke Amerika. Setiap negara itu beda chargerannya. Jadi harus beli ininya, tipe-tipenya. Karena HP saya nggak jalan terus. Caranya beda, mungkin adatnya beda, nyari masjidnya beda, sholatnya beda. Tapi akhirnya perlu juga nih HP saya untuk jalan. Kalau kita melihat keimanan kita seperti itu, di mana kita sangat selalu baru bangun pagi langsung cari HP mati, cari chargeran, di mana saya bisa duduk sebentar untuk charger. Dan kontekstual charger itu adalah ritual, i.e. worship, sholat, zikir, dan sebagainya. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang berat. Malah kita akan meminta yang lebih bagus. Misalnya Jumatnya membosankan, bertahun-tahun, berbulan-bulan, Jumatnya hanya ya takutlah pada Allah, duduk. Kita yang lain dong. Ya takut sama Allah, tapi konteksnya diperbagus karena ini satu-satunya waktu dalam seminggu yang saya perlukan supaya iman saya kuat. Ya kan? Ramadan kita ngejar sholat supaya khatam, sholat jadi cepat. Alhamdulillah, nggak usah gitu deh. Lambat asal terdengar, agar saya mengerti. Mungkin kasih tafsirnya. Obrolannya menjadi kualitasnya itu lebih penting daripada kuantitas. Quality over quantity. So, kita punya daily reminder, setiap hari ada. Weekly reminder, setiap minggu ada. Yearly reminder ada. Terus kadang-kadang Ramadan nggak cukup. Dan kita mulai melihat ada yang pergi ke haji, ada yang pergi umroh. Sekarang malah lebih dimudahkan. Untuk orang-orang kadang-kadang tidak semua bisa setiap tahun. Kadang mungkin seumur hidup sekali. Tapi ketika ke sana reminder bahwa umat itu lebih besar. Ada wajah-wajah yang seperti kita di sini, beda-beda suku, beda-beda bahasa. Bisa sholat bersama, sama-sama menunjuk kiblah. Anda tidak kenal saya, tapi ketika waktunya saya takbir, Allahu Akbar, tidak ada yang bilang di belakang, saya tidak akan ngikut, saya akan kiblahnya ke sana. Tidak ada. Tapi kenapa kalau kita argumentasi berbeda? Sama, saya di Amerika, saya besar di Amerika, belajar Islam di Amerika, 23 tahun, semua bangsa ada. Kita sama berbeda sholat ya. Banyak cara faidahnya, mau ada yang aminnya keras, ada yang amin tidak, ada yang pakai niat, ada yang tidak, ada yang bismillahnya out loud, ada yang tidak, ada yang tangannya di sini, beda-beda, ada yang tidak sama sekali sidakep. Tapi kiblahnya sama. Kalau di sini ke barat, di sana utara, northeast, timur, tenggara. Kita ke tenggara. Karena lebih dekatnya ke situ. Tapi tidak ada tiba-tiba bisanya kita bawa ustadz dari Indonesia ke sana terus enggak, kiblat itu barat. Jadi semuanya sholat ke sini, dia sholat sendiri ke sana. Tidak ada. Kenapa? Karena ritual worship itu sudah dipakemkan. Inilah station yang ada chargernya. Kalau perlu makan minum ada di sini. Untuk hati, untuk spiritual ada di sini. Sudah jelas tidak ada mungkin orang datang dari manapun. Saya katakan saya dari segala tempat. Tiba-tiba waktunya sholat, saya sholat 3 rakaat, langsung ngerti semua. Astagfirullah, subhanallah. Saya salah Fatihah, langsung bisa dijawab. Malah kalau saya di masjid saya di Amerika, di Washington, murid-murid saya yang awalnya mungkin saya ajari baca Quran, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30, ketika waktunya sholat, saya salah, mereka bisa nyambungin. Mungkin tidak bisa bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggrisnya juga kurang, hanya kita berkomunikasi bahasa Arab, tapi bisa. Bukankah itu sebuah mukjizat yang kita harus manfaatkan? Apalagi di negara di mana kadang-kadang kita lupa bahwa hati, iman, dan jiwa kita itu pun perlu recharge. Dan salah satu paling sempurna untuk recharge adalah ibadah yang ada Al-Qur'annya. Karena ada ayat di Al-Qur'an yang mengatakan, "Lau anzalna hadal Qur'an ala jabal la ra'aitahum khasyi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya, saya translation takut salah. It's like, you know, if the mountain were to be given the Quran will be crumbling to dust. And this is a reminder for the people so that they can contemplate. Seandainya Quran diturunkan di gunung itu tidak mampu memegang Al-Quran, akhirnya menjadi hancur.
sampai berdebu. Nadribu halinas itu dipukul untuk manusia sebagai pengingat. Nadribu halinas itu kalau ada bahasa Inggrisnya, kalau misalnya, aduh saya lupa nih, aduh lupa ketinggalan itu. Kayak saya ketinggalan wifi saya di Kuala Lumpur kemarin, susah ini nyari Telkom, aduh ketinggalan. Oh man, I wish I remember. Itu terpukul saya. Nah itu analogi Al-Quran diturunkan ke gunung, gunung pun tidak sanggup, itu harus terpukul untuk kita. Artinya apa? Hati kita yang bisa alhamdulillahirabbil alamin lebih kuat daripada gunung. Dan fungsi gunung apa? Gunung itu pakunya bumi. Bumi tidak hancur, tidak gempa karena ada gunung-gunung. Dari mulai di laut sampai di sini. Tempat yang tidak ada gunung kayak di Hollywood, di California sering gempa. Sering hancur. Di tempat-tempat yang tidak ada gunungnya itu dengan tektonik plate-nya mudah hancur. Jadinya artinya apa? Itu gunung yang bisa menjaga bumi ini supaya tidak hancur, itu pun tidak mampu dengan Al-Quran. Jangankan seluruh Al-Quran, Bismillah aja tidak mampu. Sedangkan kita diberikan kemampuan untuk bisa baca, bisa tilawah, bisa artikan, dan bisa kontemplasi, dan bisa bilang, wah ini indah sekali buku ini. Alasan bumi belum hancur karena masih ada orang-orang yang mau baca Al-Quran. Kalau kita kontekstual seperti itu, tidak akan merasa minder bahwa mu'ajizat Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran itu bukan mu'ajizat yang wow, itu asli lebih pantas sampai akhir zaman. Untuk berikutnya, di Al-Quran ada sebuah konsep. Untuk anak-anak yang mungkin dengerin ya, agaknya zaman dulu saya itu ada Pokemon. Pokemon itu kan ada yang api, ada yang air, sama ada yang grass. Kalau ingat ya, mungkin yang udah bapak-bapak mungkin dulu pernah main game itu. Ya, nah, yang api biasanya kan menceritakan wah, haram-haram, sedangkan neraka. Intinya seperti Al-Qur'an. Kalau yang air ya sungai-sungai, surga-surga. Kalau yang hijau apa? Yang hijau ini saya argumen adalah qasam and jawabul qasam. Di Al-Quran itu ada sumpah dan artian dari sumpah. Contohnya, wadduha itu sumpah. Walaili idza saya sumpah. Right? Wal asr itu sumpah. Itu qasam. Ketika wallahi demi Allah. Tapi karena Allah itu bisa bersumpah dengan apapun dengan yang dia ciptakan, dia bersumpah dengan matahari, dengan bintang, dengan banyak hal. Contoh ya. Nah, jawabannya adalah yang harus diperhatikan. Contoh, kalau saya tiba-tiba berdiri, saya loncat, "Hei semua perhatian, hei semua diam." Semua pada diam, udah cuman ngetes doang. Itu bukan jawabul qasam, itu hanya mencari perhatian. Tapi kalau zaman dulu ketika mereka qasam, wallahi, saya ada sesuatu yang penting. Perhatian. Ada musuh di belakang ini yang siap menyerang, ya kan? Atau kematian itu akan datang kepada siapa saja. Nah itu jawabul qasam. Art of communication, art of pembicaraan. Jawabul qasam itu penting. Nah, ada sebuah ayat di mana jawabul qasamnya itu sangat luar biasa. Contoh sangat cepat karena waktu kita sebatas. La uqsimu bimawaqi'in nujum. Saya tidak akan bersumpah dengan bintang yang selalu ada. Innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Sesungguhnya ini adalah sumpah yang paling kuat. Yang sangat kuat. Seandainya engkau tahu. Tidak ada tempat lain seperti itu. Tidak ada wadduha, innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Wal asr, tidak ada. Hanya ada di sini. Kenapa? Karena ini mengibaratkan sebuah bintang di angkasa yang tidak pernah berubah, yaitu bintang utara, yaitu bintang selatan, yaitu bintang Orion's Belt, yang dalam bahasa Arabnya itu Asam Musa, yang artinya tongkat Musa, di mana kalau Anda di Timur Tengah bisa terlihat ini tuh ngarah ke Palestina, dan satunya lagi ngarah ke Mekah. Jadi East and West intinya, Barat Timur. Jadi ada semua. Di bintang, kenapa bintang? Kenapa qasam law ta'lamuna adzim? Karena bintang pada zaman itu, apalagi di tempat gurun, di mana gurun itu ibaratnya sebuah lautan, itulah bintang di mana ada petunjuk.
Saya tahu barat, selatan, timur, laut itu semua dari situ. Dan bintang itu pun yang menjadi sebuah keindahan yang saya lihat ketika malam-malam. Karena tidak ada kita HP-HP. Dan sampai-sampai begitu pun panjang lebarnya bintang pun adalah cahaya. Mirip ya, apa ya? Huda, petunjuk, cahaya, nur, seperti membicarakan Al-Quran. Lalu apa? Innahu laqasamu law ta'lamun adim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilu mir rabbil alamin apa bihadal hadisi antum mudhinun. Sampai selesai surat. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran. Nah, itu jawabul qasamnya. Allah bersumpah dengan bintang yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah berubah tempatnya, bahwa sesungguhnya Quran ini lebih tinggi dari bintang, dipegang oleh orang-orang yang lebih suci di tempat yang lebih tinggi. Kalimatnya Ar-Rahman yang diturunkan dengan sengaja kepada kita untuk dibaca. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah sebuah sumpah kepada Allah. Allah mengatakan sumpah kepada kita bahwa ketika Anda mencari petunjuk atau cahaya, coba melihatnya jangan hanya ke bintang zaman dulu, tapi juga kepada Al-Quran. Zaman sekarang seperti apa? Bintang jarang terlihat mungkin di Bogor, di Jakarta, di Bandung. Mungkin harus jauh sedikit ke tempat camping. Harus ada effort kemana? Menjauhi dari light pollution yang ada, menjauhi dari cahaya-cahaya kesuraman yang ada. Dimatikan lampu-lampu, apalagi HP. Terus kita lihat bintang, wah subhanallah. Bintang, Allah mengatakan itu seperti ayat-ayat Al-Quran. Anda tidak tahu maknanya, tidak tahu namanya, tapi begitu terlihat semua luar biasa indah, menakjubkan. Tapi itu pun bisa menjadi petunjuk untuk orang yang tahu. Itu bisa menjadi lampu untuk orang yang di dalam kegelapan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tidak terdistract dengan lampu-lampu yang palsu. Termasuk yang ada yang kita pegang sehari-hari. Indah kan? Itu hanya dalam sepatah kata. Itu bisa nyambung dengan kita sekarang yang punya HP dan zaman dulu ketika mereka navigasi. Al-Quran itu indah, itu menakjubkan. Harusnya waktu kita sempatkan menyelam ke dalam lautan ini dan belajar teknik-teknik yang kita bisa pelajari. Mau itu yang pintar berenang, berenanglah, yang menyelam, menyelamlah, yang berlayar, berlayarlah, yang mau duduk santai di pantai, duduklah. Kita harus bisa, karena ini adalah yang membuat kita bisa recharge on the hari-hari, on the day to day, dan kadang-kadang menyulitkan. Sehingga asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu bukanlah sesuatu beban, tapi sesuatu yang ini adalah makna hidup yang saya betul-betul sukai dan saya betul-betul menikmati. Cari tempat Anda bisa rehat sendiri untuk itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Make dua for this moment between the standing is accepted. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala sayyidina Muhammad al-Mustafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah bi nikmatil Quran. Allahumma ja'alna minal Quran fi lisanina wa fi qulubina wa fi amalina kulluh ajmain. Allahumma ya Allah barik lana fi ma ataitana wa ja'alna minal muqarrabin wa ja'alna minat tatahhirin wa ja'alna minal mukhlasin. Allahumma sunna muslimin fi kulli makan fi hadhil baldah fi Indonesia fi Palestina, fi Syria, fi kulli makan, fi Amerika, fi Allahumma ja'alna umat Muhammad ummatan wahidah wa taqabbal minna du'ana wa taqabbal siyamana wa qiyamana wa amalana kulluhum ajmain. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran, menjadi orang-orang yang bisa menjadi ibadah kami mengikuti Engkau ya Ar-Rahman, menjadi orang-orang yang maha mencintai, yang maha buat kami saling mencinta, yang maha sayang, buatlah kami saling sayang, yang maha kuasa, buatlah kami mempunyai kuasa di dalam kehidupan kami, yang maha tinggi, buatlah kami bisa
melihat orang-orang direndah di hadapan kami, sehingga kami bisa jadi lebih baik dalam kehidupan kami. Ya Allah, dengan nama-nama-Mu kami berdoa, dengan semua kebaikan yang ada kami terima dengan alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, make us among the best of the people and wherever we at, make it barakah and make it everything that we do touch with barakah, that we Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our deeds. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa aqimis shalah yarhamukumullah. Allah